Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya sholatnya makmum yang mendahului gerakan imam lebih dari 2 kali? Disebabkan karena sang imam membaca takbir intikal, takbir perpindahan, tetapi ternyata beliau belum bergerak. Sehingga makmumnya sudah bergerak, ternyata imam belum bergerak. Sehingga makmum berkali-kali mendahului gerakan imam. Bagaimana hukumnya seperti itu? Mohon penjelasannya. Atas penjelasannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita jawab, kita jelaskan dulu tentang dasar hadis tentang tata cara bermakmum antara imam dengan makmum, yaitu tata cara sholat berjamaah. An Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum, diriwayatkan dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda oleh beliau Rasulullah, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Innama, sesungguhnya hanyalah, ju'ila dijadikan, al imamu terhadap imam, liyutamma, yaitu agar diikuti, bihi terhadap dia imam. Jadi imam dijadikan itu untuk apa sih? Ya untuk diikuti, liyutamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru. Lalu apabila takbir oleh dia imam, kabbara fakabbiru, maka takbirlah oleh kalian. Wa idza raka'a farka'u, dan apabila ruku oleh dia imam, farka'u, maka rukuklah oleh kalian. Wa idza sajada fasjudu, dan apabila sujud oleh dia imam, fasjudu, maka sujudlah oleh kalian. Wa idza rafa'a, dan apabila mengangkat oleh dia imam, ya i'tidal, farfa'u, maka angkatlah oleh kalian. Hadis ini diriwayatkan atau ditakhrij oleh Imam Bukhari berulang-ulang dalam kitab Sahih beliau. Salah satunya yaitu nomor hadis 734 dan oleh Imam Muslim nomor hadis 418. Kemudian penjelasan hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, ini patokan. Jadi imam itu dijadikan untuk apa? Untuk diikuti, tidak boleh untuk disalib-salib dijak balapan. Fa idza kabbara fakabbiru, penjelasannya apabila telah bertakbir oleh imam, maka bertakbir oleh kalian. Ini jangan langsung ya, kalau bisa jangan langsung. Maksudnya imam Allahu Akbar, ya kita tunggu dulu. Karena apa? Jangan-jangan imamnya nanti ragu-ragu, imamnya syak, ragu-ragu ngulangi takbirnya. Kalau imam ragu-ragu ngulangi takbirnya, maka makmum yang sudah takbir duluan tidak bisa sah. Karena apa? Imamnya kan belum masuk sholat, dia ngulang takbir. Makanya kalau bisa, saat imam sudah Allahu Akbar, tunggu dulu berapa detik, tuh 2, 3, 4 misalnya. Oh ternyata imamnya sudah mantap, udah kita takbir Allahu Akbar gitu. Kalau makmum mendahului takbiratul ihramnya imam, nggak sah, karena ya imamnya kan belum. Masa makmum duluan bertakbiratul ihram. Kemudian wa idza raka'a farka'u, apabila ruku oleh imam, maka ruku lalu kalian lah. Ini kalau ini bisa, nggak mungkin imamnya ini syak, ragu-ragu. Kemudian ngulangi ruku kan nggak mungkin. Tapi kalau ngulangi takbiratul ihram itu mungkin. Tapi kalau imamnya ngulangi ruku ya nggak mungkin. Masa ngulangi ruku? Wa idza sajada fasjudu, dan apabila sujud oleh dia imam, maka langsung sujud oleh kalian. Tapi jangan duluan, kalau bisa jangan barengi juga. Jangan bersama-sama. Wa idza rafa'a farfa'u, dan apabila mengangkat oleh imam, maka angkatlah oleh kalian. Kalau bisa juga jangan barengi. Jadi setelahnya itu mengiringi, ya mengiringi, jangan membarengi. Tapi setelah imam mengangkat, kemudian kita ngangkat. Kemudian tanbih, peringatan untuk imam. Imam itu harus tahu kondisi dirinya sendiri dan harus tahu kondisi makmumnya. Kalau imamnya sudah merasa gerakannya lambat, ya, dan makmumnya banyak yang muda, yang lincah-lincah, imam jangan sekali-sekali mendahulukan ucapannya. Karena kalau imam mendahulukan ucapannya, kemudian gerakannya lambat, itu sama saja imamnya, sang imam itu menipu pada makmum. Menipu makmum karena apa? Dia misalnya setelah baca surat kan mau ruku, ya kan? Terutama gerakan ini. Kalau adalah rukun fi'li, gerakan Allahu Akbar, ternyata makmumnya sudah ruku semua, dia belum. Karena apa? Karena kan boyoknya itu punggungnya agak sakit, baru edek ruku. Sedangkan makmumnya sudah ruku semua. Oleh sebab itu imam jangan mendahulukan ucapan. Kalau bisa sudah tahu dirinya, maka dia sudah mulai bergerak ruku, dia baru mengucapkan
Allahu Akbar. Demikian juga saat dia i'tidal, ya. Dia sudah mulai mengangkat baru membaca sami Allahu liman hamidah, sehingga makmumnya yang masih muda-muda itu tidak mendahului dia. Kalau dia mengucapkan duluan sami Allahu liman hamidah, sedangkan boyoknya itu tadi, punggungnya itu sakit, dia sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmumnya sudah tegak berdiri semua, ternyata dia itu masih ruku. Apalagi membaca takbir intikal dari berdiri mau ke ruku atau dari ruku mau ke berdiri. Maka kalau bisa imam yang sudah gerakannya lambat bergerak dulu, bergerak mau menyungkur sujud baru mengucapkan Allahu Akbar. Kalau dia ngucap duluan, makmumnya sudah sujud dulu semua, dia masih berdiri. Apalagi kalau bangun dari sujud, dia mengucapkan Allahu Akbar, ternyata makmumnya sudah berdiri semua, dia masih sujud. Ini namanya imam yang kurang pengetahuan. Oleh sebab itu imam hendaklah tahu tentang keadaan dirinya dan juga tahu tentang makmumnya, karena imam itu yang bertanggung jawab. Al-imamu dhaminun. Lalu bagaimana hukum sholatnya si makmum yang mendahului gerakan imam lebih dari 2 rukun fi'li? Itu insya Allah tetap sah. Karena apa? Karena makmumnya tidak sengaja. Itu murni kesalahan imam, ya, karena dia sudah, makmum kan sudah mendengar bacaannya imam untuk pindah intikal dengan bacaan takbirnya, tapi ternyata gerakannya imam belum. Maka itu adalah termasuk sesuatu yang tidak sengaja oleh makmum, kecuali kalau makmum memang sengaja mendahului gerakan imam atau mengakhirkan, ya, dari akhirnya jauh sekali gitu sehingga tertinggal, maka sengaja itu tidak sah, karena ini kan tidak sengaja, ya. Dasar ibaratnya dalam kitab Al-Iqna dan kitab Ghayatul Bayan. Qala al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu taala fil Iqna'i fi halli al-fadi Abi Suja'in. Telah berkata oleh Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Al-Iqna, di dalam menguraikan lafaz-lafaznya, kitabnya atau matannya Abu Suja'. Faslun, hadza faslun, fima di dalam suatu yubtilu yang membatalkan oleh dia as-salat pada salat. Ila anqala, sampai sekiranya berkata oleh beliau begini, wa takhalluful ma'mumi an imamihi, dan mengakhirkannya atau ketinggalannya makmum an imamihi dari imamnya, biruknaini pada 2 rukun fi'laini yang bersifat pekerjaan keduanya. Amdan, lah ini ada qayyidnya. Ya, ada yang menerangkan amdan, dalam keadaan sengaja. Kalau nggak sengaja ya nggak berarti. Wa kadza taqaddumuhu, dan yaitu seperti ini taqaddumuhu, mendahuluinya makmum bihima pada 2 rukun biruknaini fi'laini alaihi atasnya imam amdan. Nah ini juga ada qayyidnya, amdan dalam keadaan sengaja. Bi ghairi udhrin, dengan tanpa udzur. Kalau tadi itu tidak sengaja dan ada udzur. Udzurnya apa ya? Imamnya itu yang salah. Kemudian waqala al-Imam Syihabuddin Ar-Ramli rahimahullah taala, dan telah berkata oleh Imam Syihabuddin Ar-Ramli fi Ghayatul Bayan syarhi Zubat Ibn Ruslan, di dalam kitab Ghayatul Bayan sarahnya kitab Zubatnya Ibn Ruslan. Beliau berkata, idza ta'akhkhara an imamihi, apabila mengakhirkan oleh dia makmum an imamihi dari imamnya, biruknaini pada 2 rukun fi'laini yang bersifat pekerjaan keduanya. Wa illam yakuna, dan jika tidak ada, walaupun tidak ada oleh keduanya ruknain tawilaini, yaitu panjang keduanya, bi ghairi udhrin, ini ada qaid lagi, bi ghairi udhrin, dengan tanpa adanya udzur. Au taqaddama, atau mendahului oleh dia makmum alaihi atasnya imam, bihima pada ruknaini fi'laini, ya, qayyidnya juga ruknaini fi'laini, amidan, ini amidan dalam keadaan sengaja, aliman dalam keadaan mengetahui, bitahrimi pada keharamannya, fa inna sholatahu, maka sesungguhnya solatnya dia makmum tabtulu, yaitu batal oleh dia solatnya. Jadi qayyidnya ada kaidahnya yang mengikat adalah kalau sengaja mendahului gerakan imam 2 kali berturut-turut sengaja, atau sengaja mengakhirkan dari gerakan imam 2 kali berturut-turut
Dengan sengaja ya amdan dan aliman maka batal sholatnya. Kalau tidak sengaja tidak, apalagi ada udzur dari kesalahannya imam. Wallahu taala a'lamu bishawab.